Perkenalkan, saya Yulia Nusifera SPD. Saya adalah guru pada SMP Negeri 1 Salatiga Kabupaten Aceh Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Ujian kinerja ini dilakukan secara luring di sekolah saya. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kembali belajar mata pelajaran IPA. Jadi seperti biasanya sebelum kita memulai belajar, kita berdoa lebih dahulu. Coba siapa yang mau pimpin doa? Vera aja, ya. Dipimpin doa untuk kawan-kawannya. Ayo berdoa dimulai. Jadi apa kabar semuanya hari ini? Baik, sehat kan? Sehat. Ya, alhamdulillah juga udah pada pakai masker semua ya. Cuma dalam kondisi pandemi seperti ini itu sangat perlu menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau absen kalian dulu nih, siapa-siapa yang nggak hadir hari ini. Adi Saputra, Ahmad Mulyadi, Cut Atika Humaira, Cut Rizka Agus Riani, Cut Rizky Agus Riana, Fadli Mahendra, Falihatin Mauliza. Mana? Kecil kali suaranya ya. Vera Andaryani, Husnul Irfan, Indah Mawar, Kabil, Lana Walmurni, Muhammad Al-Kais, Muhammad Zaki. Muhammad Zaki tolong maskernya nak dipakai. Jangan lupa sebelah gitu. Mai Elsa, Mulia Ponna, Nazar Rahmi, Nufrida Risma Dianti, Nur Salsabella, Putri Makfira, Reski Maulana Zain, Saiful Azmi, Sofiatul Makfira, Susanti, Syakira Junita, Tiara, Ulfatun Naira, Yunita, Alfa, ada keterangannya ya. Zulna Prianda, Mulyana. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ngecek dulu nih kondisi kalian. Udah rapi kan? Yang laki udah rapi? Udah siap untuk belajar hari ini kan? Ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Mendel. Masih ingat apa aja kita bahas tentang hukum Mendel? Masih. Ada yang masih ingat? Vera, Bu.
tentang persilangan. Tentang persilangan. Persilangan itu persilangan apa saja? Monohibrid dan hibrid. Apa yang dimaksud dengan monohibrid, Sofia tuh? Persilangan dengan satu sifat. Nah, terus yang kedua? Apa di hibrid, Vera? Siapa yang tahu? Apa itu persilangan di hibrid? Itu persilangan dengan dua sifat beda. Dengan dua sifat beda. Jadi kenapa ada persilangan? Itu agar bisa didapatkan bibit-bibit unggul dari indukannya. Jadi sekarang coba dilihat ke papan di depan. Ini ada gambar. Gambar apa ini? Sebuah keluarga. Dari gambar yang ada di layar itu, apa yang dapat kalian tarik kesimpulan? Setiap anak membawa sifat yang diturunkan oleh orang tuanya. Ya, setiap anak membawa sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Kalau yang itu sifat yang nampaknya apa, Sofia? Apanya yang nampak? Rambut. Rambutnya masing-masing ikut satu ya? Ya, tapi tidak mesti harus selamanya seperti itu. Ada juga yang semuanya ikut ibu, semuanya ikut bapak, tapi sifat yang lain ada mengikut. Artinya, kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap anak itu akan membawa sifat yang diturunkan dari orang tuanya, baik itu rambut, warna kulit. Itu mungkin ada yang dibawa perpaduan antara keduanya juga ada. Begitu juga dengan tumbuhan, begitu juga dengan hewan. Makanya kenapa dibutuhkan persilangan? Ya kan, untuk mendapatkan bibit-bibit unggul dari suatu jenis, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, jadi itu materi minggu yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning dan metode tanya jawab, diskusi dan presentasi, diharapkan peserta didik dapat menganalisis terjadinya berbagai kasus kelainan sifat yang diturunkan. Di antaranya ada hemofilia, buta warna, dan albino, sesuai dengan prosedur serta mengedepankan perilaku disiplin, tanggung jawab, percaya diri dan teliti, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, untuk apa kita mempelajari itu semua? Tujuannya itu apa? Kita perlu mempelajari tentang kelainan dan sifat yang diturunkan, supaya kedepannya anak cucu keturunan kita tidak mengalami kelainan-kelainan yang ada seperti kita sebutkan tadi. Tidak mengalami albino, tidak mengalami buta warna, tidak mengalami hemofilia, gitu kan? Dengan mempelajari ini kalian akan tahu bagaimana sifat itu diturunkan dan apa penyebabnya. Jadi bisa dihindari. Oke, sekarang ibu mau kasih nampak kalian sebuah gambar lagi. Kenapa dia seperti itu? Normal nggak itu? Hah? Enggak. Yang mana yang normal? Yang rambutnya hitam atau rambutnya coklat. Terus yang lain itu kenapa? Pernah lihat orang yang seperti itu? Pernah. Di lingkungan kita ada? Di kampung kalian ada? Ada. Pernah lihat ya? Itu penyakit apa? Apa itu namanya? Albino. Apa nak? Albino. Albino, ya, tepat sekali, betul. Itu adalah orang dengan albino. Ya? Tahu kenapa dia bisa seperti itu? Apa penyebab dia bisa putih seperti itu? Putih semuanya sampai rambut-rambutnya juga putih?
Kenapa Audi? Faktor keturunan. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan dan sifat yang diturunkan. Ya, itu materi kita untuk hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai ini seperti biasanya, kita belajar tetap menggunakan kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Dan hari ini karena yang datang rame, yang hadir yang tidak hadir hanya 2 orang, silakan dibuat menjadi 4 kelompok. Ya, dibuat kelompok jadi 4 kelompok. Nanti kalian akan mengisi LKPD dan setelah pengisian LKPD selesai, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, coba dibentuk terus kelompoknya. Ini LKPD-nya. Ini untuk sini. Coba
Oke ya, dikerjakan. Boleh kompromi sama anggota kelompok. Bersiap? Kenapa? Bersiap? Mana? Udah ya? Waktunya sudah habis. Jadi boleh sekarang saatnya untuk presentasi. Apa yang belum? Udah kelompok 1 udah? Udah? Hah? Kelompok mana udah siap? Dah, yang udah siap boleh maju presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Udah coba didengarkan dulu, nanti nggak tahu apa yang mau ditanya terhadap kelompok 2. Kelainan albino, mutawana dan ada adalah jenis suatu penyakit. Iya. Jawaban mereka? Iya. Iya. Oke, kedua. Apa penyebab albino, mutawana dan hemofilia? Ada di hemofilia. Albino penyebabnya tidak memiliki pigmen kulit. Buta warna penyebabnya tidak mampu saja untuk mata untuk menangkap. Hemofilia penyebabnya kelainan yang diturunkan oleh ibu. Apakah albino buta warna hemofilia? Tidak. 4. Bagaimana albino buta warna dan hemofilia mengalami oleh manusia karena diturunkan dari orang tua? 5. Adalah keluar dari kegiatan yang sudah banyak dilakukan. Untuk penyakit albino buta warna dan hemofilia dijauhkan dari orang tua. Hindarnya dari penyakit tersebut dengan mereka dengan penyakit tersebut. Udah selesai. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada kelompok yang mau menanggapi terhadap presentasi kelompok 2? Ada. Ada dari kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan ditanyakan kelompok 3.
penyakit? Ya, karena mereka berbeda dari kita yang normal. Mana puas jawabannya? Sesuai dengan kalian. Ya, nggak apa-apa, berbeda itu biasa ya. Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 2? Siapa lagi? Terhadap presentasi mereka, apa yang mereka buat dalam presentasi dalam kelompok diskusi tadi, itu sudah dipresentasikan apa yang mau ditanggapi dari hasil presentasi mereka. Tidak ada? Tiara, ada yang mau ditanya? Udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Tolong. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Sudah. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju. Coba yang lain disimak ya, didengar. Coba didengarkan. Yang Lana, Zaki boleh balik ke sana, jangan membelakangi orang yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Safiatul Makfirat. Kelainan dan sifat menurun. 1. Albino. Penyebab karena tidak memiliki spiral kulit. Ciri seluruh tubuhnya berwarna putih termasuk warna rambutnya. Cara menghindari, jangan menikah dengan orang yang mempunyai penyakit albino. 2. Buta warna. Penyebab ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum. Ciri tidak bisa membedakan warna lain selain hitam putih. Cara menghindari, jangan menikah dengan orang yang mempunyai penyakit buta warna. Hemofili. Penyebab mengalami gangguan pendarahan di bawah kulit. Ciri penderita hemofilia akan mengalami memar walaupun terbentur sedikit saja. Cara menghindari, jangan menikah dengan orang yang mempunyai penyakit hemofili. Apakah kelainan albino, buta warna, dan hemofili adalah salah suatu penyakit? Bukan. Apa penyebab albino, buta warna, dan hemofili? Albino karena tidak memiliki pigmen kulit. Buta warna tidak mendapat sel-sel kulit mata menangkap suatu spektrum. Hemofili mengalami gangguan pendarahan di bawah kulit. Apakah albino, buta warna, dan hemofili menular? Tidak menular. Bagaimana albino, buta warna, dan hemofili dapat diderita oleh manusia? Karena faktor keturunan. Jika orang tuanya menderita kelainan tersebut, baik yang tampak ataupun pembawa sebab, maka ada kemungkinan dapat diturunkan kepada keturunannya. Buatlah kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Kelainan seperti albino, buta warna, dan hemofili adalah kelainan yang disebabkan karena faktor keturunan dari orang tuanya. Dan ini tidak menular dan bukan merupakan suatu penyakit. Sudah selesai? Jadi dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok 2? Kelompok mana yang mau menanggapi presentasi kelompok 2? Nah, oke, kelompok 3. Maaf ya. Siapa yang mau menanggapi presentasi kelompok 3? Ada? Mengapa kalian mengatakan albino, hemofil, dan buta warna tidak menular? Karena itu adalah kelainan yang disebabkan karena faktor keturunan yang diturunkan dari orang tuanya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang nggak puas dengan jawaban mereka atau mau memberikan sanggahan? Silakan. Ada? Ada lagi? Nah, kalau nggak ada berarti udah selesai ya presentasi dari kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3.
Oke, jadi selesai presentasi dari semua kelompok. Presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini? Kelainan seperti albino, buta warna, dan hemofili adalah kelainan yang disebabkan karena faktor keturunan dari orang tuanya. Dan ini tidak menular dan bukan merupakan suatu penyakit. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa diambil ya dari materi kita tentang kelainan dan sifat yang diturunkan. Ya gitu ya. Jadi untuk penguatannya, Ibu akan menambahkan video sama kalian tentang kelainan-kelainan dan sifat yang diturunkan. Oke, jadi sebelumnya kita akan mengapresiasi setelah hari ini kita selesai mempresentasikan hasil belajar kita. Ibu mau mengapresiasi nih kelompok mana yang presentasinya terbaik untuk hari ini. Itu jatuh kepada kelompok 3. Nah, kepada kelompok 3 silakan berikan tepuk. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kelompok yang lain juga bisa menjadi yang terbaik. Oke, jadi sekarang coba kita lihat dulu video tentang kelainan dan sifat menurun pada manusia. Coba disimak videonya biar kalian lebih paham. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies have tried every possibility. Ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. Oke, jadi itu tadi video yang sudah kalian lihat tentang kelainan dan sifat yang diturunkan. Jadi ini ada beberapa macam. Yang pertama tadi ada albino. Albino, apa tadi kenapa bisa terjadi orang dengan albino? Apa penyebabnya? Karena tidak memiliki pigmen kulit. Apa itu pigmen?
Pigmen itu zat warna yang memberikan warna pada kulit. Sehingga kan kulit kita ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tingkat hitamnya lebih pekat seperti orang ras negroid gitu kan. Nah, jadi ini memang tidak memiliki pigmen kulit, ataupun kalaupun ada, pigmennya itu sangat sedikit. Makanya dia jadi putih, seputih-putihnya sampai ke rambut-rambutnya semua putih. Nah, kemudian yang kedua, buta warna. Buta warna ini apa? Bagaimana orang dengan buta warna? Sulit mengenali semua warna, apalagi jika warna sudah digabung-gabung. Dan itu saudara di modul yang membagikan tadi, kalau orang buta warna itu angka-angka yang ada di situ itu nggak bisa terlihat dengan jelas, samar, malah nggak nampak. Gitu ya. Dalam yang lebih parahnya lagi, ada yang orang buta warna hanya bisa mengenali warna hitam dan putih saja. Nah, ini diturunkan dari siapa? Dari orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga ada hemofilia. Apa ini hemofilia? Apa? Bagaimana dengan hemofilia? Apa benar? Apa itu hemofilia? Darah sukar membeku. Apabila terjadi luka, darahnya itu sukar membeku. Ya, dan sering terjadi memar di bawah kulit. Tersentuh mungkin sedikit saja dia sudah memar. Nah, jadi ini penyakit hemofilia ini juga akan berkelainan. Hemofilia ini diturunkan oleh ibu, dan yang kena adalah anak laki-laki. Karena kalau pada perempuan, pada jenis kelamin perempuan itu sifatnya letal atau meninggal sebelum dilahirkan. Nah, itu sifatnya menurun, meskipun kadang-kadang dia tidak nampak, dia tidak kena, tapi dia membawa sifat, akhirnya keturunan juga akan kena. Nah, jadi apa fungsi kita mempelajari ini semua? Supaya kita bisa berhati-hati dalam nantinya memilih pasangan, sehingga tidak terjadi kelainan-kelainan yang ada seperti kita sebutkan tadi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Udah jelas ya? Jelas. Jadi itu materi kita tentang hari ini. Oke, jadi untuk Ibu mengetahui kalian sudah paham atau tidak, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Kerjakan soal berikut. Ya, kerjakan soal. Banyak ini waktunya juga nggak perlu. Ada yang belum ya? Belum.
Udah selesai, boleh kumpul. Dikumpul hasil evaluasinya. Udah kasih yang kumpul semua? Udah ya? Jadi kalau udah, Ibu mau kalian menyampaikan apa komentar ataupun sudut pandang kalian tentang materi kita pada hari ini. Itu nanti komentarnya boleh dituliskan di grup WA kelas ya. Nah, kirimkan sama Ibu. Kemudian tugas kalian untuk di rumah, misalnya setelah selesai pembelajaran ini, coba kalian data di lingkungan kalian siapa-siapa yang ada mengalami kelainan seperti yang kita pelajari tadi. Ya, di lingkungan sekitar, misalnya di kampung, oh ada nih Bu, satu orang yang mengalami mungkin yang gampang terlihat itu ya seperti albino. Tapi kalau hemofilia itu kan tidak langsung kelihatan nyata kalau kalian tidak bertanya. Tapi kalau kalian mau bertanya, mendaftar itu juga boleh. Ya? Bisa kan? Nah, jadi itu dikerjakan di rumah sebagai tugas kalian di rumah. Itu supaya kita lebih paham apa saja sih kelainan yang disebabkan karena faktor sifat menurun. Oke, jadi ini juga untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang tanaman dan hewan hasil pemulihan. Ini boleh dilihat di buku pegangan kalian, itu ada. Itu untuk materi kita selanjutnya, jadi dibaca-baca dulu di rumah. Oke ya? Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Coba sebelum kita pulang berdoa dulu.